Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd, ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puja, puji dan syukur hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, Tuhan yang telah membimbing kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berangkat menuju masjid guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada panutan kita, junjungan kita, manusia pilihan, Rasul penuh dengan suri tuladan, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau dari dulu hingga nanti akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, setiap Jumat kita diingatkan untuk memperbaharui, mengupdate takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi umum tentang takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Berusaha, berupaya melaksanakan seluruh perintah Allah secara maksimal dan berusaha menjauhi segala larangan Allah secara optimal. Hadirin rahimakumullah, di antara perintah Allah adalah perintah mencari ilmu. Kata ilmu menurut Profesor Quraish Shihab dengan berbagai derivasinya, berbagai bentuknya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 845 kali. Dan ayat yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu, mari kita sama-sama memperhatikan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl yang tadi khatib bacakan. Di mana Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Hanya Nabi Isa yang ketika bayi beliau sudah bisa berbicara.
Tetapi secara umum, bayi-bayi yang dilahirkan kondisinya sama. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada yang mengetahui apapun yang ada pada dirinya dan apapun yang ada di sekelilingnya. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, serta hati. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah. Syukur dalam arti mengucapkan alhamdulillah, syukur dalam arti memaksimalkan nikmat di dalam hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan niat dalam konsep, dalam frame ibadah kepada Allah. Syukur dalam arti menjaga nikmat itu jangan sampai rusak atau hilang. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia ketika lahir tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan apapun. Kemudian Allah memberikan medianya, 3 media, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang menarik dari ayat ini, pendengaran menggunakan kata tunggal, mufrad. Sementara absar, penglihatan, dan afidah, hati, menggunakan kata jama'. Di awal tahun 2000-an sudah ada penelitian mengapa as-sam'a ini bentuknya tunggal. Ditemukan bahwa pendengaran ini mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan daya serap atau daya input. Pendengaran hanya bisa mengakses satu objek. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan khutbah, tiba-tiba ada suara berisik, suara lain di luar, maka pendengaran kita terganggu. Ketika dosen mengajar, tiba-tiba ada suara helikopter atau suara-suara aktivitas yang lain menggunakan speaker, maka pendengaran mahasiswa untuk mengakses apa yang disampaikan dosen terganggu. Ini karena as-sam'a, pendengaran, punya keterbatasan daya serap. Dia hanya mono, hanya bisa menyerap satu objek, tidak bisa menyerap lebih dari itu. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan, misalnya kalau di kampung-kampung sebelum khutbah disampaikan oleh muraqi, disampaikan hadis dari Abu Hurairah, "Idza khatibal khatib 'alal minbar", apabila khatib sudah naik di mimbar, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Kalau sami'a itu mendengarkan secara umum. Kalau istama'a itu perlu energi untuk fokus mendengarkan. Fastami'u lahu. Demikian juga ketika Al-Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Harus ada upaya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang ada dalam ayat Al-Quran itu. Di surat Az-Zumar ayat 17-18 Allah mengatakan, "Fabashshir ibad", beri kabar gembira hamba-hambaku. Siapa?
alladzina yastami'unal qawla. Lagi-lagi menggunakan istama'a, yastami'u. Biasanya kalau dalam Al-Quran, kalau menggunakan basyir, itu diberi kabar gembira dengan masuk surga. Hamba-hamba yang dikasih kabar gembira akan peluang masuk surga, diantaranya adalah alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan dengan penuh perhatian suatu nasihat atau nasihat apapun, ayattabi'una ahsana, kemudian berusaha untuk mengikuti yang terbaik dari nasihat-nasihat itu. Hadirin rahimakumullah, keterbatasan as-sam'a yang kedua adalah keterbatasan daya jangkau. Khatib berbicara bisa didengar jauh karena dibantu oleh mikrofon. Kalau tidak menggunakan, maka hanya bisa mendengar yang saf awal, saf 2, saf 3. Kesananya tidak bisa mendengarkan. Kenapa? Karena keterbatasan. Pendengaran tidak bisa mendengarkan sumber suara yang jauh. Dalam hadis tentang pertanyaan iman, Islam, ihsan, dan as-sa'ah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan satu lagi menurut Umar bin Khattab, itu nyatakan bahwa ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang rajul, thiyabul biyad, bajunya sangat putih, sawadu sya'ri, rambutnya sangat hitam. Orang itu kemudian duduk bersimpuh di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Dia duduk di depan para sahabat itu, pas di depan Nabi. Kemudian tangannya memegang paha Nabi, lalu bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Setelah dijawab oleh Nabi semuanya, orang itu kemudian menghilang. Dan itu adalah Jibril yang menjelma menjadi manusia. Oleh para ahli pendidikan itu dipahami bahwa orang belajar itu jangan terlalu jauh jarak antara dosen dengan mahasiswa, kiai dengan santri, murid dengan guru, dan seterusnya. Kenapa? Karena keterbatasan as-sam'a, tidak bisa mendengar lebih jauh jaraknya. Oleh karena itu, kalau di dalam kelas, kalau yang belakang tidak mendengar, sementara yang di depan tertawa karena merespon humor dari dosen misalnya, yang belakang itu tertawanya bukan karena mendengar, tapi karena melihat yang di depan tertawa. Oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu, pilih posisi yang paling dekat dengan sumber ilmu itu. Jangan mencari posisi yang jauh dari sumbernya. Hadirin rahimakumullah. Keterbatasan yang ketiga, as-sam'a atau pendengar ini adalah keterbatasan daya tahan. Kalau kita mendengarkan ceramah selama 1 jam, maka kita hanya mampu mendengarkan ceramah itu maksimal 15 menit pertama. Selebihnya sudah berkurang. Dan dari 15 menit pertama itu, hanya 85% yang bisa kita akses. Tidak sampai 100%.
Itulah mungkin sebabnya dalam hadis yang sering kita dengar bahwa khutbah yang baik itu adalah khutbah yang singkat, pendek, tetapi sholatnya yang panjang. Karena khutbahnya semakin panjang, jamaahnya semakin tibra, semakin nyenyak. Karena hanya 15 menit pertama dia bisa menyimak. Hadirin rahimakumullah. Wal absar. Yang kedua berbeda dengan as-sama'. Penglihatan sebagai media untuk mengakses ilmu. Penglihatan ini dalam satu gerakan bisa mengakses berbagai objek. Saya melihat semua hadirin dari depan sampai belakang bisa terekam semuanya. Dan nanti ketika menjelang tidur saya bisa mengeluarkan rekaman itu. Mana jamaah yang khusyuk mendengarkan, mana jamaah yang asik dengan gadget, mana jamaah yang menikmati tidur karena memang di rumah tidak bisa tidur. Dalam satu gerakan itu bisa dilihat. Demikian juga jamaah bisa melihat saya, bisa melihat LED, bisa melihat semua yang ada di depan terekam. Dan nanti ketika menjelang tidur bisa terulang rekaman itu dan semuanya bisa terlihat. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga dari ayat ini afidah, hati. Hati di sini juga hati itu ada levelnya. Level pertama namanya qalbun, level kedua fuadun, level ketiga lubun. Qalbun hati yang masih bolak-balik, pagi dele, sore tempe. Fuadun ini sudah mulai stabil. Lebih dalam lagi lubun, ulul albab, yang menggabungkan antara fikir dan zikir. Hati ini sama. Hati ini sama dengan absor. Saya tidak tahu apakah semua peserta Jumatan ini hatinya hadir di masjid ini. Atau ada yang sudah melayang kemana-mana. Itulah sebabnya ulama dulu sangat bijaksana. Untuk sholat khusyuk, latihannya minimal takbiratul ihram. Oleh karena itu takbiratul ihram, lafzul jalalah mendapatkan istisna, pengecualian. Kalau biasanya dibaca 2 harokat, maka ketika lafzul takbir bisa perpanjang sampai 14 harokat. Untuk mengkonsentrasikan hati kita hadir ketika kita sholat. Karena ketika selesai bar, maka hati kita sudah mulai kemana-mana lagi. Hadirin rahimakumullah. Itulah 3 media untuk mendapatkan ilmu. Ketiganya harus dimaksimalkan secara bersamaan. Tetapi dari ketiga itu, yang utama adalah hati. Karena ilmu itu bukan di otak, ilmu itu di hati. Al-ilmu fis sudur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Hati ini bisa masuk, ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kalau pendengaran dan penglihatan bisa ditundukkan. Kalau penglihatannya tidak tunduk, pendengarannya tidak tunduk, maka hati akan tertutup. Kalau hatinya tertutup, mustahil akan mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh siapapun. Itulah sekelumit khutbah, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wad-dhayr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.